Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya mau ngucapin selamat kepada lebih dari 250.300 guru ASN P3K yang telah mendapatkan penempatan. Tentunya kabar ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan sekali bagi beberapa teman-teman ASN P3K yang baru saja diterima ya. Dan setelah penantian beberapa lamanya, beberapa bulan kalau nggak salah, mereka akhirnya bisa bernafas lega karena status mereka sudah bisa hampir dipastikan akan menjadi seorang ASN P3K. Dan formasi untuk penempatan instansi yang akan mereka tempati sebagai tempat untuk mengabdi sudah diketahui, dan tentu saja teman-teman ini sebagian dari mereka sangat bahagia karena otomatis penempatannya sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang tetap berada di instansi yang mereka tempati, ada juga mereka harus berpindah lokasi, berpindah penempatan, tapi penempatannya masih dekat dengan wilayah domisili mereka. Namun tentu saja di tengah-tengah kebahagiaan teman-teman kita yang mereka senang dengan penempatan, ada juga teman-teman yang harus bersedih dan mungkin marah, jengkel dengan penempatan yang mereka terima, karena penempatannya itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan domisili mereka. Jadi mereka harus berpindah tempat yang lebih jauh daripada domisili mereka, berkilo-kilometer jauhnya, dan mungkin bahkan yang lebih ekstrimnya tidak hanya antar desa perpindahannya, tapi juga antar kota, dan mungkin antar provinsi juga terjadi. Nah, ini adalah sebuah polemik setiap tahunnya ketika penempatan sudah diumumkan untuk para peserta yang lulus dalam seleksi CSN ya. Nah, akhirnya di sini terkait P3K itu banyak teman-teman yang curhat ke saya, ada yang beberapa tanya di DM Instagram, ada juga yang komentar di beberapa video saya terkait penempatan yang mereka terima. Di daerah saya, khususnya di instansi saya, itu ada teman-teman saya yang udah diterima P3K kemarin, penempatannya udah mereka ketahui, dan ada teman saya yang harus keluar dari lokasi instansi saya dan tempatnya itu jauh banget dari domisili dia, dan akhirnya dia curhat dan curhatannya hampir serupa, dan di sini akan saya bahas, siapa tahu nanti teman-teman juga memiliki persoalan yang sama. Baik, langsung aja untuk yang pertama ini terkait teman-teman yang mendapatkan penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Jadi mereka jengkel, kemudian mereka akhirnya tanya, bisa nggak sih kita mengajukan semacam kayak perubahan penempatan formasi, kita nanti protes misalnya, atau mungkin dengan mengumpulkan beberapa kawan-kawan peserta yang lulus yang mendapatkan penempatan yang sama-sama tidak sesuai dengan keinginan semula, kemudian melakukan mediasi ke pihak dinas, bisa nggak nanti diubah kembali. Nah, itu sudah saya jawab ke teman-teman saya yang curhat ke saya, dan jawabannya adalah mohon maaf sekali, tidak bisa, karena yang memutuskan penempatan ini, jadi yang memutuskan penempatan ini bukan pihak dinas di wilayah, tapi dari pusat. Jadi ketika ini sudah diputuskan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan itu harus diterima mau tidak mau ya. Kemudian ada juga yang bertanya, kemungkinan kalau kita misalnya nggak suka atau nggak berkenan dengan penempatannya, terus kita mau mengundurkan diri, itu ada sanksinya nggak? Nah, ini ada yang tanya tentang hal itu, dan viewer saya juga banyak yang tanya, kalau kita mengundurkan diri itu ada sanksinya enggak? Sesuai peraturan yang ada ya. Jadi teman-teman nanti bisa di cross check terkait peserta yang dianggap lolos dalam seleksi CSN yang mereka ingin mundur, ini ada peraturannya. Kalau nggak salah ini tadi saya browsing di peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021, yang intinya sanksinya nanti bukan sanksi berupa dana ya, tapi sanksi berupa pelarangan mengikuti seleksi dalam kurun waktu 1 tahun mendatang. Jadi kalau teman-teman mengundurkan diri, ya teman-teman akan di blacklist selama 1 tahun, dan teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi lagi. Jadi harus menunggu di tahun berikutnya setelah masa blacklist itu sudah selesai. Jadi hanya itu untuk sanksi yang akan diterima. Jadi teman-teman nggak usah takut didenda berapa nominalnya, enggak. Jadi sanksinya hanya berupa pelarangan mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Kemudian ada lagi yang tanya ke saya, beberapa yang mencoba untuk legowo dengan formasi dengan penempatan yang mereka terima ya. Jadi mereka mencoba legowo dengan berasumsi
kira-kira nanti bisa nggak kita nanti mengajukan mutasi kayak PNS gitu kan. Banyak yang tanya seperti itu terkait mutasi P3K, bisa nggak mutasi begitu. Kemudian ya saya jawab, sebelum saya jawab, saya beri pemahaman kepada teman-teman saya bahwa P3K itu hadir yang salah satunya adalah untuk memangkas kelakuan-kelakuan PNS yang sukanya mutasi. Jadi PNS itu ada aturan bahwa ketika mereka sudah memenuhi syarat untuk mutasi, maka ketika mereka mengajukan mutasi ya mereka boleh mutasi begitu. Namun hal ini membuat jengkel karena beberapa PNS yang ketika dulu mereka ikut tes ya, mereka sengaja milih lokasi yang terpencil agar pesaingnya sedikit, dan ketika mereka diterima selang beberapa tahun ketika mereka sudah standar boleh mengajukan mutasi, mereka mutasi akhirnya pergi. Jadi lokasi tersebut ditinggal lagi dan formasinya kosong. Nah, untuk menghindari pegawai yang seperti itu, akhirnya muncullah regulasi baru yang namanya P3K. Jadi P3K ini adalah untuk memangkas kelakuan-kelakuan para pegawai yang sukanya mutasi dengan alasan ya yang tidak berhubungan dengan esensi dari pegawai lah. Akhirnya ya itu tadi, secara sederhana maka P3K tidak bisa mutasi karena SK-nya sudah tertuliskan secara tempat. Jadi misalnya teman-teman sudah ditempatkan di P3K di sekolah ini, daerah ini, ya sudah di situ nanti tempatnya. Kalau teman-teman nanti mengajukan pindah, maka harus menyesuaikan dengan peraturan dari PNS. Nah, PNS itu kan boleh pindah kalau mereka sudah mengabdi selama 10 tahun. Nah, masalahnya P3K ini mereka tidak, pengabdiannya mereka tersistem kontrak dan kontraknya hanya 5 tahun, dan itu sangat jauh di bawah 10 tahun yang distandarkan boleh mutasi, sehingga ya kemungkinan besar nggak bisa mutasi. Seandainya bisa, mungkin ketika saya pernah sharing-sharing dengan beberapa pihak yang sama-sama lagi meraba bagaimana P3K ini, karena kan ini kan regulasi baru ya, jadi kita sama-sama belum tahu ya. Jadi ketika saya ngobrol di situ, kita menemukan sebuah jawaban bahwa P3K ini mungkin dia bisa mutasi, tapi istilahnya bukan mutasi ya. Dia ketika kontraknya sudah habis, maka dia akan mengikuti seleksi lagi untuk formasi penempatan di lokasi yang lain. Jadi istilahnya misal di SK dia P3K pertama di lokasi A, kemudian dia ingin pindah ke lokasi C, ya berarti dia harus ikut lagi seleksi di tahun berikutnya. Otomatis dia harus mengundurkan diri dari kontrak yang sudah dia terima, kemudian tes ulang untuk masuk di kontrak yang akan dia incar di lokasi C. Itu pun kalau dia bisa lolos. Kalau dia nggak bisa lolos, ya otomatis selamat, hilang kedua-duanya begitu. Jadi ya sementara itu jawaban yang bisa saya dapatkan dari beberapa obrolan, tapi kita nggak tahu nanti perkembangan regulasinya bagaimana, karena terkait regulasi P3K juga masih masih abu-abu begitu loh. Jadi belum begitu jelas terkait gaji berkalanya apakah bisa bertambah seperti PNS, kemudian terkait golongannya apakah bisa naik kayak PNS gitu, juga masih menjadi kebingungan bersama tiap daerah yang memiliki P3K di daerahnya begitu. Makanya teman-teman untuk yang belum daftar CSN ini ya, yang mau daftar CSN, kalau memang benar-benar siap dengan segala konsekuensinya, ketika penempatan itu tidak bisa dilihat dari awal pendaftaran, artinya masih blank penempatan, dan nanti ketika lulus ya teman-teman harus sudah siap dengan segala konsekuensinya, harus siap ditempatkan di manapun, karena pada prinsipnya kita sebagai seorang pegawai negara ya harus siap secara mental dan fisik bekerja dimanapun dan kapanpun dan di lokasi manapun, ya harus siap pokoknya gitu. Jadi mungkin itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan penempatan formasi, yang sudah mendapatkan kabar bahagia ya. Tetap saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang udah dinyatakan sah secara informasi dengan penempatannya dan tinggal menuju proses SK-nya. Dan untuk teman-teman yang ditempatkan di tempat yang belum sesuai dengan keinginan hati, mungkin bisa dipikir ulang, bisa direnungi ulang, bisa dipikir ulang, jangan terlalu gegabah memutuskan sesuatu. Kalau teman-teman minta saran ke saya, ya saya sarankan tetap ambil jabatan ini, karena kita tidak tahu sesuatu itu bisa berubah. Regulasi P3K itu masih bisa berkembang dan otomatis masih bisa memungkinkan untuk menguntungkan teman-teman di kemudian hari. Jadi
tolong pertimbangkan, jangan mundur, tetap aja maju, nanti cari solusinya, entah teman-teman nanti bisa ngekos, ngontrak atau pindah lokasi, ya silakan dipikirkan matang-matang. Kira-kira itu yang saya ingin bahas di video kali ini. Sekali lagi selamat buat teman-teman semuanya yang akan diangkat sebagai P3K di tahun ini. Kemungkinan sih SK-nya keluar ya seperti tahun kemarin, hampir mendekati ajaran baru, kemudian SPMT masuknya, nanti SPMT akan keluar ketika ajaran baru akan segera dimulai. Dan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki persoalan yang sama, bisa tulis di kolom komentar ya, bisa saling curhat di kolom komentar. Dan juga teman-teman yang mungkin punya solusi bisa juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.